Doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur, berterima kasih anugerah Tuhan cukup bagi kami. Dan anugerah Tuhan itulah yang menopang kami. Sehingga kami bisa setia, kami bisa terus beribadah kepada Tuhan. Dan kami juga boleh menjadi saksi-saksi Tuhan dimanapun Tuhan tempatkan buat kami. Bapa, berbicaralah kepada kami dan pakailah hamba-Mu ini Bapa menyampaikan kebenaran firman bagi setiap kami masing-masing. Berkatilah dan kiranya Roh Kudus memampukan kami mengerti dan bahkan melakukannya dalam kehidupan kami sekalian. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, mari kita membaca bersama-sama Bilangan pasal 9 ayat 1 sampai 14. Ayat 1 saya bacakan dulu, setelah itu kita masuk ke ayat 9 sampai ayat 14. Tuhan berfirman kepada Musa di padang gurun Sinai pada bulan yang pertama tahun yang kedua sesudah mereka keluar dari tanah Mesir. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, katakanlah kepada orang Israel, apabila salah seorang di antara kamu atau keturunanmu najis oleh karena mayat atau berada dalam perjalanan jauh, maka ia harus juga merayakan Paskah bagi Tuhan. Pada bulan yang kedua, pada hari yang ke-14, pada waktu senja, haruslah orang-orang itu merayakannya beserta roti yang tidak beragi dan sayur pahit haruslah mereka memakannya. Janganlah mereka meninggalkan sebagian daripadanya sampai pagi dan satu tulang pun tidak boleh dipatahkan mereka. Menurut segala ketetapan Paskah haruslah mereka merayakannya. Sebaliknya, orang yang tidak najis dan tidak dalam perjalanan tetapi lalai merayakan Paskah, orang itu harus dilenyapkan dari antara orang-orang sebangsanya. Sebab ia tidak mempersembahkan persembahan yang kepada Tuhan pada waktunya, orang itu akan menanggung akibat dosanya. Apabila seorang asing yang telah menetap padamu hendak merayakan Paskah bagi Tuhan, maka haruslah ia merayakannya menurut segala ketetapan dan peraturan Paskah. Satu ketetapan harus berlaku bagi kamu, baik bagi orang asing maupun bagi orang Israel asli. Saudara, demikian bacaan firman Tuhan. Kita bersyukur kita memasuki masa prapaskah atau minggu sengsara yang kedua dalam penantian Paskah kita. Dan bertepatan juga saudara, ini khotbah yang akan saya sampaikan berkenaan dengan Paskah yang kedua dari orang Israel ketika mereka ada di padang gurun, ya. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita bersama-sama ingin belajar firman Tuhan mengenai dari Bilangan 9 ayat 1 sampai 14 ini. Saudara, apa itu Paskah? Ya, kembali lagi kita akan coba merenungkan bersama-sama. Mungkin kita memang sudah pernah merenungkan hal ini, tapi mari kita renungkan kembali apa itu Paskah, ya. Jikalau kita bersama-sama memperhatikan dari Alkitab, jelas Paskah adalah Israel ditebus oleh Tuhan dari pembunuhan, ya, dari peristiwa pembunuhan anak sulung di Mesir. Jadi saudara, ini bagian yang sangat krusial, ditempatkan sebagai yang pertama kalau saya tempatkan di sini. Karena inilah tindakan Tuhan, ya. Semua anak sulung di Mesir akan dibunuh. Dan Tuhan perintahkan kepada orang Israel. Karena itu pada hari itu kamu harus menyembelih lembu, ya, domba,
lalu darahnya engkau oleskan di setiap pintu-pintu rumahmu. Dan ketika malaikat Tuhan itu mendatangi seluruh Mesir, dan ketika datang juga ke tempatmu, ketika malaikat atau ketika Tuhan melihat darah yang sudah dioleskan di setiap pintu rumahmu, Tuhan akan lewat sehingga anak-anak sulungmu selamat. Jadi saudara, ini hal yang tidak boleh dilupakan orang Israel. Tuhan membebaskan, menyelamatkan orang Israel dari pembunuhan anak sulung di Mesir. Kemudian yang kedua, saudara, Israel akan dibebaskan dari perbudakan di Mesir dan menuju ke tanah perjanjian. Ini kedua. Ini poin yang juga penting di dalamnya. Dan ketiga, Israel, saudara, mengadakan jamuan Paskah. Nah, di dalam jamuan Paskah itu, saudara, mereka memang selain makan semua daging dari domba, ya. Kemudian, saudara, mereka juga akan makan roti yang tidak beragi dan disertai dengan sayur pahit. Sayur pahit, ya. Jadi saudara, ini tiga aspek yang tidak boleh dilupakan oleh orang Israel, ya. Jadi aspek pertama dan kedua itu menjadi intinya, ya, menjadi suatu yang sangat penting. Urutan ini tidak boleh dibolak-balik, ya. Jadi yang pertama, pembebasan dari hukuman atau pembunuhan ke atas anak-anak sulung. Jadi orang Israel di situ dibebaskan. Kemudian mereka juga mendapatkan pembebasan dari perbudakan dan dibawa ke tanah perjanjian. Dan yang ketiga, mereka makan perjamuan Paskah. Nah, saudara yang dikasihi oleh Tuhan, kita bersyukur karena dalam peristiwa Minggu Prapaskah yang kedua ini, kita juga bertepatan juga dengan apa? Dengan Israel yang merayakan Paskah yang kedua, ya, Paskah yang kedua. Nah, saudara, di dalam Paskah yang kedua ini kita bisa perhatikan bersama-sama. Maaf ya, yang di sana nggak sama dengan yang di sini, jadi saya agak susah ya untuk berbicara. Nah, saudara, Paskah yang dirayakan oleh orang Israel dikatakan dalam perintah Tuhan, ini harus terus dirayakan turun temurun. Ya, itu disebut dengan Pesah Dorot, ya, di dalam bahasa Ibraninya. Jadi orang Israel tidak boleh melupakan, ya, tidak boleh melupakan semua keturunan mereka. Walaupun saudara, saya sadar ketika saya mempersiapkan tema-tema ini, kalau membaca dari semua kitab perjanjian lama, ternyata di zaman raja-raja banyak orang Israel tidak merayakan Paskah. Jadi sebetulnya saudara, kalau dari perintah Tuhan, ya, harus dirayakan turun temurun, sebetulnya bangsa Israel sudah lama dimusnahkan. Sudah lama dimusnahkan karena mereka lupa. Nah, nanti dalam minggu-minggu Prapaskah ini nanti kita akan belajar, ya, selain ada Paskah kedua ini, nanti minggu depan Paskah di tanah perjanjian dipimpin oleh Yosua. Kemudian ada Paskah apalagi, ya, Paskah Hizkia dan yang lain-lain. Jadi kalau saudara perhatikan, sesuai dengan firman Tuhan, kalau betul-betul Tuhan mau melakukan saklek istilahnya, dengan tegas, sudah lama Israel musnah. Musnah. Karena itu saya dalam pemahaman reform saya sadar di perjanjian lama pun anugerah Tuhan terjadi. Jadi saudara jangan berpikir perjanjian lama itu penuh dengan tuntutan hukum Taurat dalam arti wah semua legalis. Tidak saudara, tidak sepenuhnya. Memang Tuhan menuntut Israel melaksanakan firman Tuhan dengan apa? Dengan sungguh-sungguh, ya, memang betul. Tetapi saudara, kembali lagi Tuhan masih ada toleransi tanda petik
bukan kompromi, ya. Tuhan ada toleransi, ya. Kemudian sudah selain itu juga ada apa? Namanya mereka yang terhalang untuk merayakan Paskah. Ya, di sini sudah ayat-ayat yang tadi kita baca sebetulnya ada orang yang bertanya, ini tiba waktunya merayakan Paskah, tapi kami najis, kami kena mayat. Nah, bagaimana ini? Tapi kami ingin merayakan Paskah. Nah, saya sudah pernah khotbahkan ini pada tahun lalu, ya. Tuhan masih kasih kesempatan. Sehingga apa? Sehingga di bulan kedua, hari ke-14, mereka bisa merayakan Paskah yang namanya Pesah Seni. Jadi Paskah di bulan kedua itu, ya, Pesah Seni, itu adalah kesempatan buat orang-orang Israel yang waktu itu dalam perjalanan sehingga tidak sempat merayakan Paskah, atau mereka najis tubuhnya sehingga tidak boleh, maka mereka diberi kesempatan. Ya, tidak ada lagi nanti di bulan ketiga, ya. Sementara ini nggak ada itu, ya. Karena itu Tuhan katakan bagi yang lalai merayakan Paskah harus dilenyapkan. Itu Bilangan 9 ayat 13. Sebagian orang Kristen mengatakan Tuhan kok perintahnya kok begitu keras ya. Kok rasanya Tuhan itu seperti kejam. Hanya lupa, lalai, tidak merayakan Paskah, maka harus dilenyapkan. Saudara kembali lagi sudah. Sesuai dengan tadi katakan di Keluaran 12 ayat 14. Harus dirayakan turun-temurun. Tapi apakah orang Israel merayakan turun-temurun? Tidak. Kalau saudara baca Alkitab baik-baik, ternyata tidak. Banyak yang lupa. Jadi saudara, sebetulnya anugerah Tuhan itu masih memberikan banyak kesempatan. Jadi kalaupun Tuhan katakan harus dilenyapkan, itu artinya apa saudara? Engkau harus melaksanakannya dengan serius. Engkau harus melaksanakannya dengan penuh hormat. Engkau harus punya pemahaman yang tepat mengenai Paskah. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, jangan kita menjadi tersandung. Karena itu sebagian orang di dalam teologi mengatakan begini. Tuhan itu kan maha kasih. Kenapa kok menciptakan neraka? Neraka untuk siapa? Untuk orang-orang yang tidak percaya Tuhan. Untuk orang-orang yang begitu jahat dalam kehidupannya. Dimasukkan neraka selama-lamanya dihukum. Loh kalau Tuhan maha kasih kok menciptakan neraka? Nanti gimana seolah-olah kontradiksi begitu ya. Kalau gitu cinta kasihnya Tuhan seperti apa? Balik lagi saudara. Ketika Tuhan penuh anugerah, penuh cinta kasih. Kita semua sering lalai enggak? Sering lupa enggak? Mari kita jawab dengan jujur. Tuhan yang penuh cinta kasih, Tuhan yang penuh anugerah, Tuhan yang masih memberi kesempatan kepada kita sering berbuat salah enggak? Sering kan? Kalau gitu di mana keadilan Tuhan? Hah? Jadi di satu sisi kita mengatakan Tuhan itu kalau maha kasih jangan ada neraka loh. Loh kalau Tuhan penuh kasih kenapa kamu selalu berbuat dosa? Di mana keadilan Tuhan? Nah jadi disinilah saudara dan saya tidak boleh digiring dengan pengertian-pengertian yang keliru ini. Ya, di dalam teologi sudah terjadi banyak. Sehingga mengapa Barat yang dulunya Kristen, akhirnya apa? Sekarang banyak yang menyimpang dari Tuhan. Dan mereka sampai apa? Tidak mau percaya kepada Tuhan. Karena banyak pertanyaan-pertanyaan itu yang seolah-olah tidak memuaskan pemahaman mereka tentang Tuhan. Kayak itu ada pemahaman deisme, ada pemahaman yang lain-lain. Ya, saya pernah ungkapkan itu kepada saudara dalam khotbah-khotbah saya. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, kita jangan sekali-kali berpikir hanya sepihak. Jadi ketika berbicara kasih Tuhan, kita lupa keadilan Tuhan. Ketika kita berbicara keadilan Tuhan, kita lupa kasih Tuhan. Nah itu enggak boleh. Ini harus apa? Beriringan bersama-sama. Beriringan
bersama-sama. Nah, saudara, apa yang Tuhan mau buat Israel ketika merayakan Paskah? Nah, inilah yang kita harus pahami bersama-sama, yaitu perayaan akan kebaikan Tuhan. Perayaan akan kebaikan Tuhan. Jadi saudara, Tuhan itu baik loh. Mereka nggak tahu tanggalan, saudara. Mereka nggak tahu kalender. Mereka jalan dari Mesir, dibawa keluar. Mereka diperlihatkan luar biasa bagaimana Laut Merah terbelah jadi dua. Mereka dilindungi oleh tiang awan, tiang api. Ya, mereka berjalan setelah itu lewat. Mereka melihat tentara Mesir dihancurkan oleh Tuhan dengan Laut Merah juga. Ya, lalu mereka terus jalan. Ketika sudah sampai di Gunung Sinai, di dataran Sinai, Tuhan langsung mengingatkan, "Hei, kamu sudah 1 tahun berjalan. Hari ini, hari pembebasan, hari ini perayaan Paskah, rayakanlah itu." Mereka nggak punya kalender seperti saudara dan saya sekarang ini, ya, yang sudah langsung tahu. Kita pun tahun depan sudah tahu juga kira-kira Paskahnya tanggal berapa. Kalau Natal sudah nggak usah diingat lagi, langsung 25 Desember karena penanggalan internasional. Tapi kalau Paskah Jumat Agung itu nggak bisa, sudah. Karena apa? Kita mengikuti kalendernya Yahudi. Ya, so itu antara orang Tionghoa dengan orang Yahudi itu ada sedikit kemiripan, ya. Penanggalannya pakai bulan, tapi yang Yahudi menyesuaikan juga ada sedikit musim, ya, sehingga mereka tahu harus di dalam tahun Kabisat harus menambah 1 bulan di bulan Adar, ada Adar 1 dan Adar 2, ya. Nah, karena itu kita merayakan Paskah selalu antara Maret atau April, pasti. Tidak pernah Paskah itu bulan Februari, nggak pernah. Sebaliknya orang Tionghoa merayakan Imlek itu selalu antara Januari sama Februari. Nggak ada Imlek di April, nggak ada. Karena orang Tionghoa memang betul ada lunar, tapi juga mereka mengikuti solar, juga menyesuaikan dengan iklim. Ya. Nah, saudara yang kasih oleh Tuhan, kita kembali lagi kebaikan Tuhan, ya. Jadi saudara, disinilah orang Israel mengingat bersama-sama tentang kebaikan Tuhan. Apa saja itu kebaikan Tuhan? Tuhan yang telah menyatakan dirinya kepada mereka sebagai Tuhan perjanjian. Jadi saudara, Tuhan begitu nyata sekali. Saya berpikir saudara, seringkali saya merenungkan juga ya. Kalau waktu itu saya juga dilahirkan sebagai orang Israel, ya, saya cuma berandai-andai ya. Saya betul-betul akan merasakan kebaikan Tuhan atau tidak? Saya coba berandai-andai, walaupun saya tidak pernah menemukan jawabannya, ya, tidak pernah, karena saya nggak pernah tahu, saudara. Karena pada faktanya saya hidup pada zaman sekarang, ya. Kayak itu banyak sekali orang Kristen diiming-imingi oleh di luar itu banyak khotbah-khotbah tentang hal-hal yang luar biasa, seolah-olah mereka percaya kepada Tuhan. Saudara, Israel itu menikmati banyak kebaikan Tuhan, luar biasa. Tapi apakah membuat mereka sungguh-sungguh ikut Tuhan? Ternyata selama perjalanan di padang gurun, hanya mereka harus apa? Harus keliling 39 tahun tambah. Tambah 39 tahun. Tapi Tuhan tidak membiarkan mereka. Tuhan tetap menyertai mereka. Tuhan tetap memenuhi semua kebutuhan mereka, ya. Jadi saudara, Tuhan yang betul-betul menyatakan diri dengan nyata sekali. Apalagi kita, saudara. Kalau dulu memang dengan semua mujizat, Tuhan itu sendiri sudah apa? Menjadi manusia. Yesus Kristus, Allah yang menjadi manusia. Luar biasa, dia menjadi sama seperti kita. Lalu setelah Yesus Kristus bangkit,
lalu dia kemudian naik ke surga, dia Tuhan Tritunggal itu, ya, yaitu Roh Kudus diturunkan dalam nama Yesus. Roh Kudus tinggal di dalam diri setiap kita yang percaya. Jadi begitu dekat sekali Tuhan itu. Jadi saudara dan saya punya hak istimewa yang luar biasa. Memang dalam teologi ada yang bertanya, kalau di zaman dulu Roh Kudus juga tinggal nggak di dalam diri mereka ya? Tetap sudah harusnya, ya, walaupun tidak spesifik dinyatakan secara letterlek di dalamnya. Tetapi ada beberapa orang yang betul-betul diurapi Roh Kudus luar biasa, ya. Jadi sudah jelas sekali, ya, jelas sekali. Tuhan itu begitu dekat. Jadi Tuhan itu bukan yang jauh di sana, tapi itu Tuhan itu dekat dengan kita. Dan Tuhan telah menebus, mengangkat kita menjadi umat Allah. Ingat khotbah saya pada 1 Januari. Apa itu umat kepunyaan Allah? Kita jangan memikirkan secara jasmani. Umat pilihan Allah itu bangsa Israel. Tidak. Bangsa Israel pun sudah ingat, kerajaan utara pun telah dimusnahkan. Ya. Akhirnya apa? Tidak diketahui lagi asal usul mereka. Dan mereka tercampur baur dengan bangsa lain dan menjadi orang-orang Samaria. Kalau sekarang ada di YouTube, tuh orang-orang Efraim, orang-orang Manasye. Ya silakanlah, itu pengakuan mereka. Alkitab sudah tidak ada lagi catatan untuk mereka. Tidak ada lagi. Kalau itu sekedar pengakuan, kita tidak pernah tahu. Apa kebenarannya dari mana? Tidak ada kebenarannya. Ya, tidak ada kebenarannya. Alkitab adalah standar bagi kita. Ya. Nah, saudara, umat kepunyaan Allah itu adalah umat yang sungguh-sungguh dipilih oleh Tuhan, ditebus oleh Tuhan, menjalani kehidupan yang takut akan Tuhan. Itulah umat kepunyaan Allah. Lalu apa? Memberkati. Ya, kebaikan Tuhan itu apa? Memberkati orang Israel dengan semua barang-barang dari Mesir. Luar biasa ini. Mereka memang punya kambing domba, lembu sapi, karena mereka peternak. Tapi ketika mereka mau keluar dari Mesir, Tuhan sudah bicara, nanti orang Mesir akan langsung hatinya berubah menjadi baik. Mereka akan memberikan semua harta benda mereka, termasuk emas-emas mereka. Saudara, saya pikir yang didapatkan orang Israel berapa banyak ya emasnya? Saya memang tidak tahu. Saya coba cari informasi, ada juga yang mengatakan tidak terlalu diketahui. Karena patung lembu emas yang didirikan untuk menggantikan, ya, pada waktu itu orang Israel menantikan Musa tidak kunjung-kunjung turun dari Gunung Sinai 40 hari. Mereka nggak sabar. Mereka mendesak Harun, buat kami Allah. Kumpulkan kalung-kalung kalian semua. Lalu apa? Dibuatlah patung lembu emas. Saudara, kalau betul-betul itu patung lembu emas, saudara, itu berat loh. Lembu itu beratnya berapa? Hah? Sapi itu berapa? Hah? Sapi itu berapa kilo? Hah? Berapa kuintal? Berapa ratus kilo, betul kan? Atau mungkin apakah ada 1 ton? Saya tidak tahu. Ya, ya. Saya bukan peternak, jadi saya nggak tahu. Ya, 1 ton itu seberapa? Tapi saudara ingat apa waktu saya khotbah mengenai apa? Mengenai baju efod, ya, alat anugerah, baju efod yang dibuat oleh Gideon. Itu ternyata apa? Cukup berat juga, saudara. Apalagi ini patung lembu emas. Coba saudara, kalau ada di satu kota misalnya, kita pergi, nah kita retret gitu lah ya di Batu nanti. Setelah itu orang-orang Batu ngasih emas semua sama kita. Woi, haleluya. Apalagi emas sekarang harganya mahal, bukan? Saudara, kebaikan Tuhan. Hari Jumat pada waktu mau besuk ke rumah seorang jemaat, saudara, ada rekan kita yang mengatakan, Tuhan itu baik ya.
Saya mengiyakan, mengaminkan. Yaitu berkenaan dengan apa sudah? Berkenaan dengan rencana kita menjual mobil Wuling dan mobil Elf. Ya. Kemudian sudah ternyata mobil Wuling itu telah ditawar dalam proses lelang. Ditawar dengan harga yang cukup lumayan lah, tinggi termasuk. Karena melebihi dari batas yang ditentukan. Kemudian mobil Elf, ternyata juga ada yang beli dengan harga yang lebih besar lagi. Ya, ada kelebihan sekian juta. Wah, luar biasa cara Tuhan. Saya mengaminkan, sudah. Betul, Tuhan itu baik. Tuhan itu baik. Di luar yang kita duga, di luar ekspektasi kita. Walaupun memang kita pada waktu mau menjual suatu, kita ingin memperoleh nilai yang lebih, bukan? Ya kan? Nah, saudara, kembali lagi, kalau Tuhan memberkati kita, kita melihat kebaikan Tuhan. Itu sangat baik sekali. Itu sangat baik. Jadi kalau kita mengerti kebaikan Tuhan, ketika kita diberkati oleh Tuhan, itu sebetulnya permulaan yang baik. Tapi saudara, mari kita melihat kebaikan itu secara utuh. Bukan sekedar baik karena saya mendapatkan berkat. Tapi kita sadar Tuhan itu memang hakikatnya baik. Nah, kalau kita memahami sampai di sini, pemahaman kita lebih tinggi dari pemahaman sebelumnya. Karena kebaikan Tuhan bukan sekedar diukur oleh hal-hal jasmania. Nah, bagi orang Israel sebetulnya juga sama. Yang pertama, Tuhan menyatakan dirinya. Tuhan adalah Tuhan atas mereka. Kemudian Tuhan menebus mereka, mengangkat mereka menjadi umat Allah. Baru setelah itu diberkati dengan hal-hal jasmani. Jadi jangan sampai hal jasmani itu menjadi yang pertama. Tak boleh. Hal rohani itu yang harusnya jadi yang pertama. Lalu kemudian kita ditebus, dan kalau Tuhan memberkati dengan hal-hal jasmani, kita syukuri, kita terima dengan penuh kelegaan. Saudara, saya teringat kepada Ayub. Ayub diberkati Tuhan luar biasa. Boleh katakan dia orang yang terkaya pada waktu itu. Tapi dalam satu hari semua kekayaannya habis. Termasuk anak-anaknya habis. Karena apa? Dibunuh, tanda petik. Diizinkan oleh Tuhan. Setelah semuanya habis, Ayub tetap bisa bersyukur. Sampai ngomong apa? Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil. Saya pada waktu merenungkan ini sudah, saya melihat pelajaran yang berharga. Berarti iman Ayub tidak tergantung dari berkat Tuhan, berkat jasmani. Iman Ayub betul-betul bergantung kepada Tuhan. Sehingga ketika semua berkat jasmani ini lenyap, Ayub masih berkata, Tuhan memberi, Tuhan yang mengambil. Bukan menyalahkan Tuhan, tapi Ayub mengakui kedaulatan Tuhan. Tuhanlah yang berkuasa atas hidupnya. Sehingga dalam keadaan demikian, malahan sampai istrinya, kutukilah Allahmu. Masih percaya kepada Allah. Saudara, karena itu orang Kristen yang bergantung kepada berkat-berkat. Sampai Paulus katakan, itu manusia duniawi. Kita semua harus menjadi manusia surgawi. Harus menjadi manusia rohania, bukan jasmania.
So itu saudara, saya membaca ilustrasi, ya sebetulnya bukan ilustrasi tapi pikiran dari Bapak gereja yang bernama Agustinus. Demikian. Kalau kita berpikir Allah menghukum atau memberkati berdasarkan apa yang diperbuat oleh orang, itu adalah tahayul dan itu tidak benar. Agustinus selalu menyelanjutkan gini. Di satu sisi kita melihat orang benar menderita, orang benar menjadi miskin, orang benar terkena sakit penyakit. Tapi di sisi yang lain orang jahat, orang fasik, kok kaya raya, kok sehat walafiat, dan mereka menikmati semua kesenangan. Namun ada juga sebaliknya, di sisi yang lain, saudara, ada orang benar memang diberkati oleh Tuhan, ada orang benar diberikan kesehatan oleh Tuhan, ada orang benar yang memang juga mendapatkan semua sukacita dari Tuhan. Di sisi yang lain juga orang jahat dihukum oleh Tuhan, mendapatkan sakit penyakit dan mereka hidup menderita. Saudara mau menilai Tuhan yang bagaimana? Tuhan yang seperti apa? Berlaku atas siapa? Tuhan yang maha baik, Tuhan yang maha bijaksana, Tuhan yang maha adil. Saudara, apa yang dikatakan Agustinus ini semua ada di dalam catatan Alkitab. Pemazmur pun pernah ngomong itu. Aku ngelihat orang fasik, hidupnya enak ya, diberkati. Bahkan saudara, mereka bisa senang dan seolah-olah tidak ada masalah dengan semuanya. Ya. Saudara, karena itu Agustinus mengatakan begini. Adalah menguntungkan bagi kita untuk belajar, tidak membandingkan berkat ataupun malapetaka yang dialami oleh orang lain. Maksudnya yang dialami oleh orang benar ataupun orang fasik. Kita tidak mau menggantungkan kepada pengertian itu. Jadi saudara, sebagai orang Kristen, saudara dan saya harus belajar satu hal. Ketika melihat saudara seiman yang lain, misalnya si A kok diberkati, tapi si B kok tidak. Saudara mau mengatakan yang mana yang benar? Ataupun di sisi yang lain, saudara melihat orang fasik, orang jahat. Yang ini diberkati, yang itu menderita. Saudara melihat Tuhan bagaimana? Enggak perlu. Enggak perlu. Saudara dan saya harus belajar untuk diri kita. Dalam arti bukan egois, tapi kita mari syukuri. Syukuri melihat kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Tuhan yang baik itu pada dasarnya baik. Dia tidak ditentukan oleh situasi yang ada di sekitarnya. Baru disitulah saudara dan saya bertumbuh dalam pemahaman rohani kita. Selanjutnya, mari kita belajar bersama-sama. Setelah selesai sudah mempelajari kebaikan Tuhan, maka Tuhan ingin orang Israel persiapkan perjalanan ke tanah perjanjian. Ya, Paskah kedua ini adalah satu-satunya Paskah yang diadakan selama 40 tahun mereka mengembara. Jadi sudah sampai ke dataran Sinai, di situ mereka merayakan Paskah. Setelah itu apa? Tidak pernah lagi merayakan Paskah sampai nanti mereka masuk ke tanah perjanjian. Bayangkan sudah ya, 39 tahun setelah itu mungkin mereka lupa. Mereka lupa kapan Paskah, mereka nggak punya kalender gitu ya. Nah, saudara, Midras dari orang Yahudi mengatakan harusnya tahun berikutnya mereka bisa merayakan Paskah.
Karena apa? Mereka masuk tanah Kanaan, tetapi karena para pengintai berbuat dosa, maka mereka tidak bisa merayakan Paskah. Kita ingat langsung Musa mengutus 12 pengintai, yang 10 melawan Tuhan dan hanya 2 yang berpihak pada Tuhan. Kaleb dan Yosua. Dari sini saudara kita belajar, suara mayoritas belum tentu benar. Kayak itu saya pernah katakan, demokrasi belum tentu kebenaran. Ya. Yang ada adalah firman Tuhan adalah kebenaran. Jadi kalau kita mengikuti firman Tuhan, itulah kebenaran. Ya. Bukan mengikuti suara orang yang terbanyak, bukan. Saya pun harus hati-hati. Kalau saya menggalang suara sebanyak-banyaknya untuk membela saya, memang demokrasi. Tapi itu bukan kebenaran. Bukan kebenaran. Ya. Jadi saudara, Midras mengatakan hal itu. Apalagi Maldim juga mengatakan anak-anak tidak disunat selama di padang gurun. Catatan Yosua 5 ayat 6. Itulah saudara, sebelum masuk ke tanah Kanaan, Yosua minta semua anak laki-laki yang selama ini dari perjalanan di padang gurun semua disunat. Nah, kembali lagi sudah mengenai sunat. Kalau saudara ingat pada waktu khotbahkan Musa, istrinya mengatakan, Zipora, engkau adalah pengantin darah bagiku. Saudara ingat itu? Apa? Musa lupa menyunat anaknya. Tiba-tiba saudara, sebelum Musa akhirnya melaksanakan tugasnya, tiba-tiba malaikat Tuhan sudah terhunus mau membunuh Musa. Saya kadangkala pada waktu merenungkan ini sudah, saya juga nggak habis pikir. Kenapa ya? Padahal kan Tuhan sudah menunjukkan dirinya mau mengutus Musa. Setelah itu Musa mau pulang, lalu Tuhan mau bunuh Musa. Kok Tuhan nggak ingetin ya? Terus terang aja saya merenungkan itu. Kok Tuhan nggak ingetin ya? Sebelum dibunuh, sebelum mau itu diperingatkan dong. Catatan Alkitab enggak ada. Tuhan mau membunuh Musa. Hanya apa? Zipora cepat-cepat menyunat anaknya, ya anak mereka. Lalu apa? Menempelkan kulit katan dan darahnya itu ke tubuh Musa. Lalu apa? Tidak jadi dibunuh. Tidak jadi dibunuh. Zipora katakan, engkau pengantin darah bagiku. Saudara, kalau saudara memperhatikan Alkitab dengan baik, saudara di situ. Satu sisi kadang-kala Tuhan mau tegas, satu sisi kadang-kala Tuhan masih apa? Kasih kesempatan. Kalau firman Tuhan dilaksanakan semua dengan tegas, saya percaya tidak ada yang bisa tahan. Tidak ada yang bisa tahan. Musa aja bisa lalai. Kayak itu kalau saudara dan saya memikirkan harus jadi orang sempurna, tidak akan bisa. Saudara dan saya yang berpikir kalau bisa do the best. Betul sih kita kalau bisa do the best. Tapi tidak mungkin kita betul-betul best betul-betul, tidak bisa. Tidak bisa. Karena kita semua punya kelemahan. Musa pun begitu. Musa pun begitu. Jadi saudara yang kasih oleh Tuhan, karena itulah kalau kita lihat kepada anugerah Tuhan, luar biasa sekali. Di perjanjian lama pun ada anugerah Tuhan di dalamnya. Nah saudara, karena itulah kepada orang Israel selain itu apa? Hai Israel, lihat ke depan. Jangan terus bersenang-senang saja di dataran tinggi Sinai. Tuhan tidak mau mereka berlama-lama dalam merayakan Paskah. Cukup. Kenapa cukup? Setelah mereka selesai semua persiapan-persiapan. Setiap suku sudah dihitung, ditempatkan di perkemahannya masing-masing.
dengan barisannya. Saya senang sekali dengan gambar ini, saudara. Ini hanya satu imajinasi saja ya. Walaupun orang Israel tidak mungkin barisannya serapi itu, tidak mungkin. Mereka budak ya. Lagi pula itu berjuta-juta orang. Kira-kira 1,5 juta orang. Gimana caranya? Tapi ini hanya satu gambaran, tapi menurut saya sih bagus sekali. Yehuda dan 2 suku lain di timur, ya, kemudian ada yang di barat, ada yang di utara, ada yang di selatan. Maka terbentuklah seperti salib. Ya. Di mana kemah suci didirikan di tengah-tengahnya, karena Tuhan sudah perintahkan Musa, mulailah membuat semua perlengkapan untuk kemah suci. Setelah semuanya dibuat, ditabiskan, lalu orang Lewi dikhususkan menjadi imam. Lalu Tuhan hadir di tengah-tengah mereka. Saudara ingat, ketika kita memahami kehadiran Tuhan di zaman itu, di zaman Musa, kita rasanya pengen. Tapi saudara juga harus hati-hati. Karena Tuhan adalah api yang menghanguskan. Kehadiran Tuhan itu juga nggak boleh dipermainkan oleh setiap kita. Nah, kita sendiri juga sudah belajar kan. Orang Filistin mengambil tabut Allah, akhirnya patung dewa Dagonnya terpecah jatuh. Ya. Tuhan tidak mau dipermainkan oleh setiap kita, siapapun itu. Ya. Imam Eli pun tidak boleh mempermainkan, anak-anaknya pun tidak boleh mempermainkan. Istilahnya apa? Satu sisi kita hormat kepada Tuhan, satu sisi kita juga penuh rasa syukur kepada Tuhan. Jadi ini dua perasaan, dua sikap yang harus ada pada kita. Satu sisi kita hormat, di satu sisi kita bersyukur kepada Tuhan. Jadi saudara, Tuhan tidak mau berlama-lama. Masa depan masih harus dijalani oleh orang Israel. Nah, apa yang kita bisa pelajari dari peristiwa Paskah ini, saudara? Kita mengingat dan kita bersyukur atas karya keselamatan Tuhan bagi kita sekalian. Dengan apa? Penuh ketaatan dan penuh iman. Saya tidak tahu saudara dan saudara sekalian ini beribadah kepada Tuhan di dalam konsep apa, di dalam sikap yang bagaimana. Saya tidak pernah tahu. Tapi saya sih terus mendoakan dan saya berharap punya hal yang sama seperti saya. Yaitu kita betul-betul penuh ketaatan, kita penuh iman datang kepada Tuhan. Jadi bukan sekedar kebiasaan, bukan sekedar rutinitas, bukan sekedar karena mau perjamuan kudus, bukan. Jadi ini sikap yang paling penting ya. Selain apa? Di situ kita terus mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan. Dan yang kedua, masih ada perjalanan panjang ke depan bagi kita. Saya tidak tahu umur kita sampai berapa masing-masing. Tuhan sudah menentukan umur kita masing-masing. Saya percaya itu. Tapi saya tidak tahu umur kita sampai kapan. Begitu pula saya tidak tahu umur saya sampai kapan. Tetapi masa depan ingin saya tempuh bersama Tuhan. Ya. Saya harapkan kita semua sama. Masa depan kita tempuh bersama-sama dengan Tuhan. Surat Ibrani mengingatkan, kita menantikan tanah perjanjian, kita menantikan langit dan bumi yang baru, kita menantikan keselamatan yang utuh dari Tuhan. Nanti kita akan mendapatkan tubuh baru. Kita akan dapatkan tubuh baru. Nanti kita akan diingatkan ya, lewat perjamuan kudus, makan roti, ingat tubuh kebangkitan. Nanti seperti apa ya tubuh kebangkitan? Saya nggak tahu. Tapi yang jelas Musa dan Elia pernah menampakkan diri tanda petik dalam tubuh kebangkitan. Kepada 3 murid Tuhan. Petrus, Yakobus dan Yohanes. Pada waktu mereka bersama-sama di atas satu puncak bukit. Ketika Tuhan berubah
penampakannya. Disitulah mereka melihat Musa dan Elia. Luar biasa. Itulah kepercayaan kita. Nanti seperti apa? Saya tidak tahu. Saya nggak bisa jelaskan. Tetapi saudara dan saya akan punya semuanya di dalam Yesus Kristus. Kiranya Minggu Prapaskah yang kedua ini menolong kita semakin mensyukuri semua karya anugerah Tuhan dan sekaligus menatap ke depan apa yang harus kita lakukan dan kerjakan sampai kita selesai dalam kehidupan ini. Mari kita berdoa. Kami bersyukur, kami berterima kasih Bapa untuk firman-Mu yang akan Tuhan tolong kami pahami dengan baik. Kiranya Tuhan sendiri yang pimpin setiap kami untuk mewujud nyatakannya dalam kehidupan kami sekalian. Berkati ya Bapa, Paskah kedua dari Israel menjadi pelajaran penting bagi kami untuk bersyukur atas semua karya keselamatan Tuhan, kebaikan Tuhan. Kalaupun Tuhan memberkati juga dengan berkat-berkat jasmani, kami bersyukur, tapi jangan sampai iman kami bergantung kepada berkat jasmani itu. Tapi biarlah iman kami terus bergantung kepada Tuhan. Begitu juga menatap ke depan untuk menjalani kehidupan dengan bersama Tuhan. Karena itulah yang kami perlukan ya Bapa, supaya kami tidak tersesat, supaya kami tidak terhilang di dalam perjalanan kami, tapi kami bisa terus bersama dengan Tuhan. Dengar doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin. Jemaat, mari kita bersama-sama